Bismillahirrahmanirrahim. Hayya bina nabda fi hadihi dirasah bi qiraatil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib hadal yaum nahnu nata'allam al-adabul arabiyyah an maddah at-tibaq. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang at-tibaq karena ada beberapa yang belum memahami ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas terlebih dahulu tentang at-tibaq. Kita mengulas kembali bahwa pengertian at-tibaq itu adalah al-jam'u bainal lafdhaini muqabalaini fil ma'na wa yusamma bil mutabaqati wa bit tadadi. Yang artinya berhimpunnya dua kata dalam satu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan dari segi maknanya. Jadi ada dua kata atau dua lafadz yang ada yang berlawanan, ada yang tidak, atau maksudnya ada yang berbeda dari segi positif dan negatifnya dan ada yang tidak berbeda gitu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa at-tibaq itu terbagi kepada dua bagian. Ada tibaq ijab, ada tibaq salab. Tibaq ijab itu adalah tibaq yang positif. Kemudian yang tibaq salabnya itu adalah tibaq yang negatif. Nah, dari kedua tibaq tersebut kalian harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Ya. Ini pengertian tibaq ijab, yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan, yang tidak berbeda dari segi positif dan negatifnya. Contohnya seperti cantik, jelek, gendut, begang, kaya, miskin. Nah, seperti itu. Itu contoh tibaq ijab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan antonim, lawan kata. Ya. Ini contohnya, watahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud, dan kamu mengira bahwa mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Sehingga dapat kita simpulkan dalam contoh berikut yang kedudukannya menjadi tibaq ijab, yaitu lafadz aiqadhon yang artinya bangun dan ruqud artinya tidur. Seperti itu ya, ada bangun, ada tidur. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu al-adu yudhiru sayyi'ah wa yukhfil hasanah. Musuh itu menampakkan kejelekan dan menyembunyikan kebaikan. Sehingga perlu kita simpulkan bahwa dalam contoh atau kalimat tersebut yang kedudukannya menjadi tibaq ijab yaitu lafadz as-sayyi'ah yang artinya kejelekan dan al-hasanah yang artinya kebaikan. Jadi ada jelek, ada baik, ada ganteng, ada jelek gitu ya. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu tibaq salab. Nah, ini mah berbeda. Kalau tibaq salab itu tibaq yang kedua katanya berlawanan tapi berbeda dalam hal positif dan negatifnya. Contohnya seperti menangis, tidak menangis, sedih dan tidak sedih gitu ya dalam tibaq salab. Contohnya ini dalam Arabnya, qala Allah ta'ala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah, yang artinya mereka bisa bersembunyi di hadapan manusia akan tetapi mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Sehingga dapat kita simpulkan dalam contoh tersebut kata atau lafadz yang kedudukannya menjadi tibaq salab yaitu lafadz yastakhfuna dan wala yastakhfuna. Yastakhfuna artinya bersembunyi, wala yastakhfuna dan tidak bersembunyi. Itu tibaq salab. Kemudian contoh yang kedua, ya'lamul insan ma fil yaumi wal amsi wala ya'lamu ma ya'ti bihil ghad. Manusia dapat mengetahui apa yang terjadi pada hari ini dan kemarin, namun ia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kira-kira mana yang menjadi tibaq salabnya? Nah, dari contoh tersebut yang menjadi tibaq salabnya yaitu lafadz ya'lamu yang artinya mengetahui dan
wala ya'lamu, tidak mengetahui. Seperti itu. Nah, itu disebut dengan pengertian atau contoh-contoh dari bab tibak ijab dan tibak salab. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Kemudian ada contoh lagi, contoh selanjutnya yaitu contoh-contoh tibak yang ini. Kalau kalian memahami yang tadi, maka yang ini pun kalian akan paham. Di sini ada contoh wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qaulihim wa la yunkirunal qaula hinal qul. Dan bila kami menghendaki, kami dapat mengingkari perkataan manusia. Namun, mereka tidak dapat mengingkari perkataan kami ketika kami berbicara. Kira-kira ini contoh tibak apa? Oke, nah ini merupakan contoh tibak salab. Ya, di sini mana lafadznya? Yaitu lafadz nunkiru, menghendaki, dan wala yunkiruna, yang artinya tidak menghendaki. Seperti itu. Selanjutnya, kira-kira ini contoh apa? Nah, ini contohnya laisa minal hazmi antuhsina ilan nas wala tasi'a ila nafsika. Bukan tindakan yang bijaksana engkau berbuat baik kepada orang lain, namun berbuat jahat kepada dirimu sendiri. Cina tuh. Kira-kira ini contoh apa? Oke, ini merupakan contoh tibak ijab. Ya, mana yang menjadi ijabnya? Yaitu lafadz tuhsina yang artinya apa? Bijaksana atau baik. Kemudian tasi'a artinya jahat. Seperti itu. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang ini al-laimu ya'fu indal azzi wala ya'fu indal maqdarati. Orang yang hina akan memaafkan ketika tidak berdaya, namun dia tidak akan memaafkan ketika kuat. Jadi kudu rada eling gitunya. Nah, ini dalam contoh berikut, kira-kira ini contoh tibak apa? Tibak apa? Tibak salab ya. Ini merupakan contoh tibak salab. Mana yang menjadi tibaknya? Yaitu lafadz ya'fu yang artinya memaafkan, dan wala ya'fu artinya tidak memaafkan. Seperti itu ya. Contoh yang terakhir, uhibbus sidqa wala uhibbul kadzba. Aku cinta kejujuran dan aku tidak mencintai kebohongan atau kedustaan. Kira-kira ini contoh apa? Oke, sahih. Ini merupakan contoh tibak contoh tibak salab. Sebetulnya ini ijab pun bisa, akan tetapi ini lebih merujuk ke tibak salab. Ya. Mana kalimatnya? Lafadznya mana? Yaitu lafadz uhibbu dan la uhibbu. Jadi saya mencintai atau saya menyukai, wala uhibbu dan saya tidak menyukai. Seperti itu, ya. Mungkin untuk penjelasan tibak salab dan ijab dicukupkan sekian dulu. Silahkan kalian dengarkan dan kalian pahami kembali. Semoga kalian bisa memahaminya lagi. Ya, syukron, afwan minal hoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.